Bang, jadi kemarin teman-teman buruh terus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga beraksi di depan Istana Negara. Salah satu tuntutannya adalah menolak keras peraturan pemerintah terkait dengan tabungan perumahan rakyat. Apa sih Bang yang jadi highlight point yang disuarakan oleh teman-teman buruh sebenarnya? Kalau ketersediaan rumah bagi kawan-kawan buruh dan masyarakat menengah ke bawah kan, sasarannya menengah ke bawah, masyarakat umum, tidak hanya buruh, termasuk petani, nelayan dan sebagainya. Kita setuju dong. Dan negara juga diperintahkan oleh konstitusi kan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H itu jelas tuh menyediakan tempat tinggal, salah satunya. Dengan demikian ketersediaan perumahan yang merupakan tempat tinggal adalah sebuah kewajiban negara. Nah, jangan kemudian dia redistribusi kepada kewajiban masyarakat. Harusnya kan hak masyarakat, kewajiban negara. Tentang mekanismenya dia beriur atau tidak beriur atau gabungan daripada pemerintah, pengusaha dan buruh itu satu soal lain. Tapi yang prinsipnya dulu, negara dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara, dia harus menyediakan rumah. Itu prinsipnya. Nah, karena pemerintah kemudian lalai atau mendelegasikan, atau lebih tepatnya kalau bahasa kerasnya melepas tanggung jawabnya kepada masyarakat, ada reaksi balik. Karena masyarakat dalam hal ini kaum buruh terutama dipotong 2,5%, itu menjadi soal. Kalau kemudian ada kepastian iuran, kepastian cicilan, kepastian rumahnya di mana. Coba Tapera, rumahnya di mana? Rumahnya mau ditaruh di mana? Dulu kalau kita ingat tahun 80, tahun 90, ibu bapak kita, ya, PNS, TNI, Polri gitu ya. Begitu dia pensiun, dia tahu, oh saya nanti tinggal di Perumnas 1, di Perumnas 2, Perumnas 3, ada di Depok, ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada juga di daerah-daerah lainnya, termasuk di Tangerang dan lain sebagainya. Itu mungkin orang akan punya sebuah gambaran dan impian, kalau saya pensiun, setidak-tidaknya saya akan tinggal di situ. Nah, hari ini ketika pemerintah mengumumkan Tapera akan dijalankan dengan iuran potongan 2,5% buat buruh, 0,5% pengusaha, kita kan tanya, ya rumahnya di mana? Pemerintah rumahnya seperti apa? Bentuk rumahnya seperti apa? Lokasinya di mana? Jangan-jangan di ujung dunia sana. Bahkan gitu. Kemarin ada yang iseng-iseng di Twitter mencoba mengkalkulasikan, Bang. Kalau gajinya sekian, terus kemudian kalau usia 56 tahun bisa dicairkan, berarti sekitar 360 juta. 360 juta dapat rumah seperti apa? Di Jakarta ya, Bang? Iya. Maka itu ada 6 alasan. Satu, kenapa buruh ya, termasuk kemarin kita aksi di depan istana, dan itu aksi awalan bukan akhiran. Kita akan terus sampai memastikan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dicabut, bukan ditunda. Ditunda mah memang 2027 kok. Ya kan? Menteri yang beliau ngomong mah enak udah selesai. Nanti 2027 kan menteri yang baru. Jadi dicabut. Apa alasannya? Yang pertama tadi yang Mas Roji bilang, ada ketidakpastian. Kita dapat rumah atau enggak? Judulnya tabungan perumahan rakyat. Tapi ketika kita ukur dengan nilai iuran, itu pasti didesain tidak punya rumah. Tadi rata-rata upah secara nasional di Dewan Pengupahan itu secara nasional di Indonesia 3,5 juta. 3,5 juta. Iya, 3,5 juta itu kalau dipotong 3% berapa? 105.000 rupiah. 105.000 rupiah per bulan. Kalau dia setahun dikalikan 12 kan? 1.260.000 rupiah setahun. Katakanlah pesertanya 10 tahun sampai kita pensiun. Cuma 12,6 juta. Atau 20 tahun deh kita tambah. Cuma 25,2 juta. Bukan 350 juta. 12,6 juta. Rumah yang bagaimana? DP aja. Atau uang muka rumah. Nggak cukup. Jadi ini didesain. Itu baru cicilan DP pertama, Bang. Iya. Baru down payment yang uang muka. Jadi didesain. Judulnya tabungan perumahan rakyat. Untuk tidak punya rumah. Ya orang bereaksi dong. Yang kedua. Bebannya itu bagi buruh ya terutama ya. Kan ini termasuk penerima upah minimum kan dia menjadi wajib ya. Anda bisa bayangkan buruh yang menerima upah minimum tadi dengan rata-rata ya, sekali-kali saya katakan rata-rata 3,5 juta. Memang ada yang 2 juta, ada yang 5 juta ya. Tapi rata-rata 3,5 juta itu potongan 1% untuk pensiun. Potongan 1% untuk kesehatan. Potongan 2% untuk jaminan hari tua ya. Kemudian kalau dia di atas 4,5 juta per bulan penghasilannya kena PPh. 5%. Hampir ditambah 12% hampir.
Ya kalau upahnya di atas 10 juta mungkin nggak gitu terasa. Anggaplah nabung yang selalu dibilang oleh pemerintah. Nah ini untuk biaya sandang, pangan, sekedar kontrak rumah, untuk beli pulsa aja nggak cukup. Tiba-tiba ditambah lagi dengan potongan 2,5%. Itu yang membebani bagi buruh. Dan Litbang Partai Buruh dan KSPI sudah melakukan penelitian dalam 3 tahun terakhir kan, dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhirnya upah nggak naik. Ketika upah nggak naik kan daya beli turun 30%, purchasing power. Dihantam lagi dengan 2,5%. Naik upah terakhir itu di Bodetabek ya, kita ambil basis industri yang paling banyak buruhnya, itu 1,58% naik upahnya. Anda tiba-tiba motong 2,5%. Kolonial aja saya bilang bercandaannya nggak begitu-gitu banget gitu loh. Ditambah kenaikan upah tidak sejalan dengan kenaikan harga properti. Inflasi properti yang naik rata-rata di atas 15%, 10-15%. Kata real estate. Beda kalau kita tahun 80 90-an, kalau anak-anak milenial Gen Z nonton Kompas ini ya, di dalam podcast ini Kompas TV, begitu dia pensiun dia punya rumah. Begitu dia memasuki usia pensiun dia pindah. Nah sekarang dengan 12,6 juta atau katakan 25,2 juta ditambah pemupukannya deh bisa sampai 30-40 juta. Rumah apa yang dia mau beli? Jadi kalau ada yang menghitung 350 juta, mungkin itu yang gajinya 20 juta. Itu aja dia belum tentu dapat kalau di Jakarta. Dan statementnya adalah di atas 8 juta udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah nggak mungkin, nggak pasti. Nggak ada ketidakpastian. Nah baru yang ketiga itu alasannya adalah buruh disuruh mengiur. Pengusaha suruh mengiur. Nah pemerintah. Padahal perintah undang-undangnya adalah tanggung jawab pemerintah menyediakan tempat tinggal. Nah dia nggak ikut mengiur. Udah nggak mengiur. Kemudian juga mengambil uang dari masyarakat, terus dia mengelola. Kan enak bener gitu, uang rakyat, dia kelola, dia yang nentuin regulasi, dia juga yang putusin. Artinya bahasa kasarnya kewajiban negara tapi dibebankan kepada rakyat atau pekerja, itu juga keberatan ya Bang? Ya, itu salah satu faktor alasan mengapa kita berkeberatan dengan PP nomor 21. Tapi kalau rumahnya kita setuju. Nah, yang terakhir, siapa yang menjamin bahwa apa yang terjadi di Asabri korupsi, korupsi di Taspen, korupsi di Jiwasraya tidak akan. Itu uangnya tentara sama uangnya polisi loh. Itu aja dia korupsi, apalagi uangnya kita, Tapera. Itu uangnya tentara. Ambil ke prajurit mau nyerbu itu. Kalau prajurit nyerbu, lah uangnya dia hilang. Nah. Tapi masuk akal ya. Tentara aja uang tentara aja masih berani dikorupsi gitu. Iya. Bahkan saya dengar dari Mbak Rike bisa anggota DPR waktu satu dalam RDP-nya kan. Katanya ada berita dipakai buat main judi. Kan itu atas nama pemerintah. Walaupun kita tahu itu adalah pelakunya oknum. Ya sama aja di Tapera kan bisa begitu. Jadi pertanyaan, ini uang udah didesain bukan untuk bisa beli rumah. Beban iuran kepada masyarakat, dalam ini buruh, pengusaha, dan masyarakat yang mengambil program Tapera, negara nggak mengiur, terus dikorupsi. Siapa yang jamin bahwa itu tidak dikorupsi?